Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayatul Muslimah, nomor absen 17, NIM 12204183018 dari kelas TMT 4A. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang bab trigonometri. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang ukuran sudut dan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian akan disambung oleh teman saya Erika Yulistia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nurlaini Nadifa, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Adinda Kurniadewi. Untuk materi penjelasannya silahkan simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran sudut dan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang ukuran sudut. Sebelum kita membahas tentang ukuran sudut, kita akan membahas konsep dasar sudut terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan sudut? Dalam kajian geometri, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Nah, dalam berotasi, arah putaran sudut dibedakan menjadi dua, yaitu bertanda positif dan bertanda negatif. Sudut dikatakan bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan sudut dikatakan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Nah, ini adalah gambar untuk arah putaran sudut. Gambar di sebelah kiri menunjukkan sudut positif karena arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan sudut negatif karena arah putarannya searah dengan jarum jam. Nah, dalam trigonometri, sudut yang terbentuk itu dibedakan menjadi dua, yaitu sudut baku dan sudut pembatas kuadran. Dikatakan sudut baku jika sisi awal berimpit dengan X dan sisi akhir terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius. Contohnya seperti sudut 70 derajat. Sudut 70 derajat, sisi awal berimpit dengan X, sedangkan sisi akhir terletak pada kuadran pertama pada koordinat kartesius. Nah, sedangkan sudut dikatakan sudut pembatas kuadran jika sisi akhir terletak pada salah satu sumbu pada koordinat kartesius. Contohnya yaitu sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat, sisi awal terletak berimpit pada X, sedangkan sisi akhir terletak pada sumbu Y positif atau sumbu Y yang ke atas. Nah, yang selanjutnya yaitu ukuran sudut. Secara umum, ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut itu ada dua, yaitu derajat dan radian. 1 derajat didefinisikan sebagai ukuran sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Sedangkan 1 radian didefinisikan besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur di hadapan sudut tersebut adalah sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, untuk lebih memahami definisi dari 1 radian, kita perhatikan gambar di samping. Misalkan besar sudut AOB itu sama dengan θ, dan panjang busur AB itu sama dengan jari-jari OA dan sama dengan jari-jari OB. Maka besar sudut θ adalah panjang busur AB dibagi dengan jari-jari. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa panjang busur AB itu sama dengan jari-jari OA dan sama dengan jari-jari OB, maka besar sudut θ adalah 1. Nah, rumus ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa besar sudut 180 derajat itu sama dengan 1 pi radian. Caranya, kita misalkan sudut AOB itu
dengan sudut 180 derajat. Sudah ada gambaran. Nah, karena sudut AOB sama dengan 180 derajat, maka panjang busur AB sama dengan PR. Kenapa PR? Karena panjang busur AB sama dengan setengah kali keliling lingkaran. Kemudian kita bagi dengan R, menghasilkan pi radian. Nah, jadi terbukti bahwa sudut 180 derajat itu sama dengan pi radian. Yang selanjutnya yaitu hubungan 1 derajat dengan 1 radian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sudut 180 derajat itu sama dengan pi radian, maka untuk 360 derajat juga sama dengan 2 pi radian, atau untuk 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat, atau untuk 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Mohon maaf, itu seharusnya 180 derajat per pi, atau ketika pi diganti dengan 3,14, 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Nah, dari sifat di atas dapat disimpulkan konversi X derajat ke radian dengan mengalihkan X dengan pi per 180 derajat. Maksudnya, jika kita akan mengkonversi dari X derajat ke radian, maka kita akan mengalihkan X dengan pi per 180 derajat. Contohnya, kita akan mengubah sudut 40 derajat ke dalam bentuk pi radian, maka kita akan mengalihkan 40 derajat dengan pi per 180 derajat radian. Hasilnya adalah 1/4 pi radian. Yang kedua yaitu mengkonversi X radian ke derajat dengan mengalihkan X dikali 180 derajat per pi. Ini maksudnya ketika kita akan mengubah dari radian ke derajat, kita akan mengalihkan X dengan 180 derajat per pi. Misalnya 2/3 pi radian kita akan ubah ke dalam bentuk derajat, maka kita akan mengalihkan 2/3 pi dengan 180 derajat per pi, maka hasilnya 270 derajat. Yang selanjutnya yaitu akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung saja. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dinyatakan dalam definisi berikut. Untuk perbandingan sin C, maka sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring segitiga. Sedangkan untuk cos C, yaitu sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring segitiga. Untuk tan C, yaitu sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping segitiga, atau bisa juga menggunakan sin C dibagi dengan cos C. Nah, untuk kosekan C, yaitu sisi miring segitiga dibagi dengan sisi di depan sudut, atau juga 1 per sin C. Sedangkan untuk sekan C itu yaitu sisi miring segitiga dibagi dengan sisi di samping sudut, atau 1/4 cos C. Nah, untuk kotan C yaitu sisi di samping sudut dibagi dengan sisi di depan sudut, atau bisa juga dengan 1 per tan C. Kita langsung ke contoh soal, yaitu pada suatu segitiga siku-siku A BC dengan sudut B sama dengan 90 derajat, AB sama dengan 24 cm dan BC sama dengan 7 cm. Hitung A, sin A dan cos B, yang B yaitu sin C, cos C dan tan C. Langsung saja. Langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan panjang AC. Caranya kita menggunakan teorema Pythagoras. Maka panjang AC sama dengan panjang AB kuadrat ditambah, mohon maaf itu seharusnya BC kuadrat.
Maka panjang AC kita masukkan nilai AB dan BC, yaitu akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Maka hasil AC yaitu 25. Nah, setelah kita menentukan panjang AC, kita masukkan ke perbandingannya. Untuk nilai sin A, tadi kan sin A adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring segitiga. Nah, maka nilai untuk sin A yaitu 7/25. Yang selanjutnya yaitu cos A. Mohon maaf, itu seharusnya cos A bukan cos C, dan bukan sin A, seharusnya cos C. Untuk cos C nilainya yaitu sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring. Maka hasil untuk cos A yaitu 24/25. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan sin C, cos C, dan tan C. Caranya sama. Untuk nilai sin C yaitu sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring segitiga. Kita masukkan, maka hasil dari sin C yaitu 24/25. Untuk cos C, mohon maaf, itu seharusnya cos C bukan sin C. Nilai perbandingan untuk cos C yaitu sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring segitiga. Maka hasil dari cos C yaitu 7/25. Yang terakhir yaitu nilai dari tan C. Untuk tan, perbandingannya adalah sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Maka nilai tan C yaitu 24/7. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Yulistia dari kelas TMT 4A kelompok 13 NIM 12204183024. Di sini saya akan membahas materi trigonometri subbab perbandingan nilai trigonometri dan relasi sudut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas nilai perbandingan trigonometri. Langsung saja, apa yang kalian ketahui tentang nilai perbandingan trigonometri? Perbandingan nilai trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Misalnya, ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, di mana sudutnya yaitu 90 derajat. Perbandingan nilai trigonometri itu yaitu perbandingan ukuran sisi AB, BC, dan juga AC ditinjau dari sudut B yang 90 derajat tadi. Selanjutnya, diketahui suatu persegi ABC dengan ukuran 2A, yaitu A, mohon maaf ini seharusnya 2A, di mana A adalah bilangan positif, dibentuk garis diagonal AC demikian sehingga membentuk sudut dengan AP seperti gambar di bawah ini, di mana gambar persegi diagonalnya di AC, sudutnya di titik A yaitu sebesar 45 derajat. Hitung nilai dari sin 45, cos 45, dan tan 45 derajat. Penyelesaiannya, untuk menentukan nilai sin 45, cos 45, dan tan 45 perlu diingat definisi 4.1, yaitu untuk menentukan panjang AC gunakanlah teorema Pythagoras. Karena sisi AP sudah diketahui, AC juga sudah diketahui, BC sudah diketahui, maka kita mencari sisi AC, panjang AC dengan cara AC kuadrat
sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan A akar 2. Dengan demikian diperoleh nilai sin 45 derajat. Untuk mempermudah kita, ingatlah bahwa sin yaitu demi atau depan per miring, cos sami atau samping per miring, dan tan desa atau depan per samping. Sin 45 derajat. Karena sudut 45 derajat berada di titik A, maka sisi depan yaitu di depan sudut, yaitu sisi BC. Jadi sin 45 derajat yaitu sisi depan per miring BC per AC sama dengan A per akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Karena penyebut di sini bernilai akar, maka kita kalikan dengan sekawannya yaitu akar 2 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Selanjutnya yaitu nilai cos 45 derajat. Cos 45 tadi yaitu samping per miring yaitu AB per AC. Sama dengan yang tadi yaitu bernilai 1 per akar 2 harus dikalikan dengan sekawannya sama dengan 1 per 2 akar 2. Yang ketiga tan 45 derajat. Tan yaitu desa atau depan per samping yaitu BC per AC sama dengan A per A sama dengan 1. Dari ketiga persamaan dari ketiga nilai tadi kita bisa mencari nilai sekan, kosekan, dan juga kotangen dengan cara yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, tan 45 derajat sama dengan 1, dan sekan 45 dicari dengan rumus 1 per cos, dan kosekan 45 dicari dengan rumus 1 per sin, dan kot 45 dicari dengan nilai 1 per tan. Selanjutnya diketahui segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 2A satuan. A adalah bilangan positif dan D adalah titik tengah sisi AB. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitung nilai sin 30, cos 30, tan 40. Tan 30 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tan 60 derajat. Seperti cara yang tadi, kita ketahui bahwa AC sama dengan 2A, AD sama dengan A, maka kita harus mencari panjang CD. Untuk mencari panjang CD kita gunakan teorema Pythagoras. CD kuadrat sama dengan AC dikurangi AD kuadrat sama dengan CD kuadrat sama dengan 2A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan sama dengan 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. CD kuadrat sama dengan 3A kuadrat. CD sama dengan A akar 3. Dan sudut ACD sama dengan 30 derajat. Dan sudut CAD sama dengan 60 derajat. Ditanya sin 30, cos 30, tan 30, sin 60, cos 60, dan tan 60 derajat. Jawaban seperti cara yang tadi, bahwa sin 30 derajat karena sudutnya di titik C, maka sisi depannya berada di titik A, di sisi AD. Sin 30 derajat sama dengan AD per AC sama dengan A per 2A sama dengan 1 per 2. Cos 30 derajat sama dengan DC per AC sama dengan A akar 3 per 2A sama dengan setengah akar 3. Tan 30 derajat sama dengan AD per CD sama dengan A per A akar 3 sama dengan 1 per akar 3 dikalikan akar 3 kali akar 3 sama dengan
1/3 akar 3. Mohon maaf ada salah penulisan di sini. Yang keempat yaitu sin 60 derajat sama dengan CD per AC sama dengan A akar 3 per 2A sama dengan 1/2 akar 3. Mohon maaf di sini juga salah, seharusnya cuma akar 3 nggak pakai A. Yang kelima yaitu cos 60 derajat sama dengan AD per AC sama dengan A per 2A sama dengan setengah, dan tan 60 derajat sama dengan CD per AD sama dengan A akar 3 per A sama dengan akar 3. Selanjutnya yaitu relasi sudut. Relasi sudut adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, seperti hubungan jumlahnya atau selisih. Diketahui suatu segitiga ABC siku-siku di B dengan sudut A ditambah sudut C sama dengan 90 derajat. Selidiki hubungan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut A dan sudut C. Penyelesaian. Diketahui sudut A ditambah sudut C sama dengan 90 derajat. Maka sudut C sama dengan 90 derajat dikurangi A, sudut A. Jawab, dari definisi yang sudah diketahui dapat kita peroleh nilai sin A sudut A, cos sudut A, dan tan sudut A. Karena sudutnya berada di titik A, maka sisi depan yaitu berada di sisi BC. Jadi sin sudut A sama dengan BC per AC. Cos sudut A sama dengan AB per AC. Dan tan sudut A sama dengan BC per AB. Selain itu, dapat juga dituliskan bahwa sin sudut A sama dengan 90 derajat dikurangi sin sudut A sama dengan cos sudut A. Cos 90 derajat dikurangi sudut A sama dengan sin sudut A. Tan 90 derajat dikurangi sudut A sama dengan cos sudut A. Jadi, relasi dua sudut yang lancip dapat dituliskan sebagai berikut. Jika 0 derajat kurang dari jika A lebih dari 0 derajat dan A kurang dari 90 derajat, maka berlaku sin 90 derajat dikurangi A sama dengan cos A. B sama dengan cos 90 derajat dikurangi A sama dengan sin A. Tan 90 derajat dikurangi A sama dengan cos A. Kosekan 90 derajat dikurangi A sama dengan sekan A. Sekan 90 derajat dikurangi A sama dengan kosekan A. Cos 90 derajat dikurangi A sama dengan tan A. Contoh soal. Sederhanakan bentuk tan 65 derajat per cos 25 derajat. Penyelesaian. Tan 65 derajat sama dengan tan 65 derajat per cos 90 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan tan 65 derajat. Nilai cos tadi jadi tan 90 diambil 25 sama dengan 65 derajat. Jadi tan 65 dibagi tan 65 sama dengan 1. Tulislah relasi sudut 30 derajat di kuadran 2 dengan cara seperti tadi. Sin 90 derajat ditambah A derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin bernilai cos, yaitu cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Pada kuadran 2, nilai yang positif hanya pada sin, sedangkan cos tan itu bernilai negatif. Cos 90 derajat ditambah A derajat sama dengan cos 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan negatif. Karena di kuadran 2 nilai cos bernilai negatif,
sin 30 derajat sama dengan negatif setengah. Selanjutnya, tan 90 ditambah alfa derajat sama dengan tan 90 ditambah 30 derajat sama dengan nilai tan berubah menjadi cos. Di kuadran 2 nilai tan yaitu negatif, berarti negatif cos 30 derajat sama dengan negatif akar 3. Dapat diketahui nilai-nilai pada sudut istimewa yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 125 derajat, 135 derajat, 150 derajat. Ini merupakan sudut-sudut istimewa. Ini kita sajikan tabel agar kalian bisa mudah dalam memahami nilai-nilai dari sudut istimewa trigonometri. Selanjutnya yaitu sin 180 derajat, 210, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat, 315, 330 derajat sampai 360 derajat. Untuk membedakan yang mana nilai sinus positif, kosinus negatif, tan positif, tan negatif, cos positif, cos negatif, yaitu kita harus mengetahui nilai pada kuadran. Di kuadran 1, semua nilai sinus, kosinus, dan tangen bernilai positif. Yang kedua yaitu di kuadran 2, nilai sinus bertanda positif dan yang lainnya yaitu negatif. Kuadran 3, nilai tangen positif, yang lainnya negatif. Kuadran 4, nilai kosinus positif, yang lainnya yaitu negatif. Jadi, didapatkan sifat 4.5 yaitu untuk setiap alfa lebih dari 0 derajat dan alfa kurang dari 90 derajat bernilai sebagai berikut. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Tan 90 derajat plus alfa sama dengan negatif cos alfa, dan seterusnya. Misalnya, jika diketahui theta 30 derajat dan sudut theta 60 derajat dengan menggunakan sifat 4.5, maka cos 180 derajat dikurangi theta sama dengan cos 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat, atau cos negatif 30 derajat atau negatif cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, dan cos 180 derajat dikurangi theta sama dengan cos 180 derajat dikurangi negatif 60 sama dengan negatif cos 60 derajat sama dengan setengah. Terletak pada kuadran 2, nilai kosinus bertanda negatif. Kan 180 derajat kan lurus. Demikian juga nilai yang lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya yaitu akan bahas identitas trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Nadifah, NIM 12204183040, akan mempresentasikan bab trigonometri subbab identitas trigonometri. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, identitas trigonometri. Rumus-rumus identitas trigonometri antara lain, untuk setiap besaran sudut alfa berlaku bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, berarti sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa.
1 ditambah kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Berarti kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi 1 atau kosekan kuadrat alfa dikurangi kotan kuadrat alfa sama dengan 1. Yang ketiga, tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Berarti tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa dikurangi 1 atau tan kuadrat alfa dikurangi sekan kuadrat alfa sama dengan 1. Ketiga rumus ini didapatkan dari mana? Nah, kita bahas satu persatu. Dari segitiga ABC dapat kita ketahui bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Rumus ini didapatkan dari mana? Dari rumus Pythagoras, di mana C adalah sisi miringnya. Sin alfa, sin rumusnya depan per miring, jadi sin alfa sama dengan A per C. Cos rumusnya samping per miring, berarti cos alfa sama dengan B per C. Tan rumusnya depan per samping, tan alfa sama dengan A per B. Sin beta sama dengan B per C, cos beta sama dengan A per C, tan beta sama dengan B per A. Yang pertama, sin alfa dikuadratkan sama dengan sin kuadrat alfa. Kita masukkan nilai sin alfa yang tadi kita ketahui dari segitiga ABC, yaitu A per C sama dengan sin alfa. Berarti sin kuadrat alfa sama dengan A per C kuadrat sama dengan A kuadrat per C kuadrat. Cos alfa dikuadratkan sama dengan cos kuadrat alfa sama dengan B per C dikuadratkan sama dengan B kuadrat per C kuadrat. Berarti sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kenapa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C? Itu kembali ke rumus Pythagoras yang telah kita ketahui dari segitiga ABC tadi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi rumus yang pertama tadi kita dapatkan dari sini. Selanjutnya, dengan persamaan 1, ruas kanan dan kiri dikalikan 1 per sin kuadrat alfa. Dengan sin kuadrat alfa tidak sama dengan 0. Nah, menjadi seperti ini, 1 per sin kuadrat alfa dikalikan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa dikali 1. Menjadi 1 per sin kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa ditambah 1 per sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa berarti sama dengan 1. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. 1 plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Di mana 1 per sin alfa sama dengan kosekan alfa. Jadi 1 per sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Cos alfa per sin alfa sama dengan kotan alfa. Menjadi cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan kotan kuadrat alfa. Sehingga rumusnya menjadi 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi rumus yang kedua tadi didapatkan dari sini. Dari persamaan 1 yang ruas kanan dan ruas kirinya dikalikan 1 per sin kuadrat alfa. Dengan sin kuadrat alfa tidak sama dengan 0. Selanjutnya, yang ketiga, dengan persamaan 1, ruas kanan dan ruas kiri dikalikan 1 per cos kuadrat alfa. Jadi seperti ini, 1 per cos kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa dikali 1. Sama menjadi 1 per cos kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa.
ditambah 1 per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi persamaannya menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Di mana 1 per cos alfa itu sama dengan sekan alfa. Jadi 1 per cos kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa. Jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa. Sehingga persamaannya menjadi tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi rumus yang ketiga tadi didapatkan dari proses ini. Sehingga kita masuk ke contoh soal. Karena rumus-rumusnya tadi sudah kita ketahui dari mana asal mulanya, kita coba untuk mengerjakan soal. Misalkan 0 derajat kurang dari alfa, alfa kurang dari 90 derajat, dan tan alfa sama dengan 3. Berapa nilai sin alfa dan cos alfa? Alternatif penyelesaiannya, kita menggunakan rumus identitas trigonometri yang tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, sehingga diperoleh tannya tadi 3, jadi kita masukkan 3 kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. 3 kuadrat kan 9 tambah 1, 10. 10 sama dengan sekan kuadrat alfa. Sekan alfa berarti akar 10. Cos alfa rumusnya 1 per sekan alfa sama dengan 1 per akar 10. Nilai sekan alfa yang kita ketahui, kita cari tadi, berarti sama dengan, kenapa kok menjadi akar 10 per 10? Ini dirasionalkan. 1 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10 menjadi akar 10 per akar 100 sama dengan akar 10 per 10. Yang kedua, dengan menggunakan rumus trigonometri 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dengan kot alfa sama dengan 1/3, maka diperoleh, nah sebelumnya kot alfa kok 1/3 dari mana? Tadi kan yang diketahui tan alfa sama dengan 3. Nah, kotan itu sama dengan 1 per tan. Jadi, kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa sama dengan 1/3. Nah, maka kita dapat memperoleh kosekan kuadrat alfa sama dengan 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan 1 plus 1/3 dikuadratkan sama dengan 1 plus 1/9 sama dengan 9/9 ditambah 1/9 menjadi 9 plus 1/9 sama dengan 10/9. Kosekan alfa berarti sama dengan akar 10/9 sama dengan akar 10 per akar 9 sama dengan akar 10/3. Sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa sama dengan 1 per akar 10/3 sama dengan 3 per akar 10 sama dengan 3 akar 10/10. Dari mana? 1 per akar 10/3 sama dengan 1 dikali 3 per akar 10 sama dengan 3 per akar 10. Dirasionalkan karena penyebutnya masih berbentuk akar. Kita rasionalkan 3 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10 sama dengan 3 akar 10 per akar 100 sama dengan 3 akar 10 per 10. Nah, jadi nilai sin alfa sama dengan 3 per 10 akar 10. Dan tadi cos alfa sama dengan akar 10 per 10. Sudah terjawab soalnya. Nah, lalu kalau kita menggunakan nilai cos alfa yang sudah kita cari sebelumnya pada langkah yang pertama tadi, kan cos alfa sudah diketahui dari yang kita cari akar 10 per 10. Nah, kita coba menggunakan rumus trigonometri yang pertama, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka diperoleh
Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita masukkan sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa sama dengan 1 min akar 10 per 10 dikuadratkan sama dengan 1 min 10 per 100 sama dengan 100 per 100 dikurangi 10 per 100 sama dengan 90 per 100. Sin alfa sama dengan akar 90 per 100 sama dengan akar 90 per akar 100 sama dengan akar 90 kan 3 akar 10 per akar 100 kan 10. Jadi hasilnya 3 per 10 akar 10. Nah, ternyata hasilnya sama, yaitu sin alfa sama dengan 3 per 10 akar 10. Dan cos alfa sama dengan akar 10 per 10. Sekian penjelasan materi dari subbab identitas trigonometri. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Kurnia Dewi dari kelompok 13, NIM 12204183053. Saya akan mempresentasikan bab trigonometri tentang aturan sinus dan kosinus. Selamat menyaksikan. Baik, materi selanjutnya adalah aturan sinus dan kosinus. Nah, bentuk dari aturan sinus yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, untuk yang aturan kosinus itu berupa cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Begitu juga dengan cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AC, dan cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2AB. Nah, aturan ini didapat dengan menggunakan segitiga ABC. Apabila segitiganya namanya berbeda, seperti kita nanti akan membuktikan aturan sinus dan kosinus menggunakan segitiga PHR, akan bentuk aturan sinusnya akan seperti ini. P per sin sudut P sama dengan H per sin sudut H sama dengan R per sin sudut R. Dan aturan kosinusnya berupa R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah H kuadrat dikurangi 2PH cos sudut R. Bentuknya sama saja dengan yang pertama, yang membedakan hanya penamaannya saja. Lanjut ya. Sebelum masuk ke dalam pembuktian, kita harus mengetahui perbedaan garis tinggi dan garis berat. Nah, pada gambar segitiga yang berada di sebelah kiri ini, segitiga ABC, BD ini merupakan garis tinggi. Jadi, garis tinggi adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut segitiga dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Nah, BD itu, sudut B ini merupakan suatu sudut segitiga dan AC merupakan garis yang berada di depan sudut B atau sisi yang berada di depan sudut B, sehingga BD jika tegak lurus AC itu dinamakan garis tinggi. Dan BDC membentuk sudut 90 derajat, sehingga BCD ini merupakan segitiga siku-siku. Begitu juga dengan segitiga BAD, karena BDA membentuk sudut 90 derajat. Dan gambar segitiga yang berada di sebelah kanan, segitiga ABC ini, pada gambar ini BE merupakan garis berat. Garis berat yaitu garis yang terbentuk dari
suatu sudut segitiga yang memotong sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Nah, suatu sudut segitiga tadi adalah sudut B dan sisi di depannya adalah sisi AC. Nah, BE ini membagi AC menjadi dua bagian sama panjang, yaitu AE sama dengan EC. Dan kita nanti di dalam membuktikan menggunakan garis tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana menamakan sisi segitiga atau garis pada segitiga. Nah, kita bisa menamakan segitiga ini segitiga PHR. Dalam menamakan sisi atau garis di depan sudut, kita menamakannya sama dengan nama sudut tetapi ditulis dengan huruf kecil. Misal HR ini kan, sudut di depannya yaitu P. HR ini kita namakan garis P, tetapi penulisannya menggunakan huruf kecil seperti ini. Begitu juga dengan PR ini sama dengan Hi dan PH ini sama dengan R. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pembuktian. Yang pertama, kita membuktikan menggunakan garis tinggi yang dibentuk dari sudut P. Nah, perhatikan ya, segitiga PRS ini karena garis tinggi dari sudut P yaitu berupa PS, kita namakan PS, dan garis PS merupakan garis tinggi ya. Nah, lanjut segitiga PRS. Perhatikan segitiga PHS. Kita namakan seperti tadi, PR sama dengan Hi, PH sama dengan R, dan HR sama dengan P. Nah, untuk RS ini kita namakan X, sehingga panjangnya HS itu P dikurangi X. Seperti itu. Apa yang kita ketahui? Yang pertama kita mengetahui sin R. Sin itu kan depan dibagi miring, berarti PS per PR. Seperti ini. Sin sudut R sama dengan PS per PR. Kita bisa menuliskannya seperti PS sama dengan PR dikali sin sudut R, seperti ini. Nah, PR tadi sudah diberi nama yaitu Hi. Berarti kita bisa menuliskannya PS sama dengan Hi dikali sin sudut R. Kita jadikan persamaan ini persamaan pertama ya. Yang kedua, kita bisa mencari sin sudut Hi seperti tadi. Sudut Hi, sin sudut Hi berarti kan PS per PH. Kita bisa menuliskannya PS sama dengan PH dikali sin sudut Hi. Dan PH tadi sama dengan R, jadi bisa ditulis PS sama dengan R dikali sin sudut Hi. Nah, kita jadikan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari 1 dan 2 tadi kita memperoleh nilai PS, yaitu Hi kali sin sudut R dan R dikali sin sudut Hi, sehingga R dikali sin sudut Hi sama dengan Hi dikali sin sudut R. Kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk R per sin sudut R sama dengan Hi per sin sudut Hi. Kita jadikan ini persamaan ketiga. Selain itu, kita juga dapat menuliskan bahwa cos R. Cos itu kan samping per miring, yaitu RS per PR.
Nah, RS ini tadi kan sama dengan X dan PR sama dengan Hi. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk X per Hi. Nah, atau bisa ditulis X sama dengan Hi dikali cos sudut R. Kita mendapat nilai X. Nah, kita jadikan ini keempat ya. Nah, ini kan berupa segitiga siku-siku kan. Bisa sisi-sisinya bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras. Nah, untuk segitiga PHR, R kuadrat sama dengan P min X kuadrat ditambah PS kuadrat. Dan untuk segitiga PRS, berarti Hi kuadrat sama dengan X di X kuadrat ditambah PS kuadrat. Seperti ini. Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini, PS kuadrat sama dengan Hi kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, kita bisa memasukkannya nilai PS ini ke dalam rumus Pythagoras yang pertama. Bisa menjadi akibatnya R kuadrat sama dengan PE kuadrat ditambah PS diganti dengan Hi min E kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan kita jabarkan menjadi P kuadrat 2P kali E kan berarti negatif 2PX ditambah E kuadrat ditambah Hi kuadrat dikurangi E kuadrat. Nah, E kuadrat dikurangi E kuadrat kan habis. Berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Hi kuadrat dikurangi 2PX. Nah, ini kita jadikan kebersamaan kelima. Akibatnya, ini kan nilai X sudah diketahui. Jadi kita bisa memasukkannya ke dalam poin kelima ini ya. Menjadi R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Hi kuadrat dikurangi 2P dikali X-nya diganti dengan Hi kali cos sudut R. Nah, kita jadikan ini ke 6. Selanjutnya kita akan membuktikan menggunakan garis tinggi yang dibentuk dari sudut Hi. Sebenarnya sama saja dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut R tadi ya. Kita perhatikan ya, seketika garis tinggi yang dibentuk dari sudut Hi kita namai dengan sudut HT ya. Nah, ini penamaannya seperti tadi. HR sama dengan P, PH sama dengan R, dan PR sama dengan Hi. Dan PT ini kita namai dengan Y, sehingga TR yaitu Hi dikurangi Y. Nah, seperti itu. Kita ketahui yang pertama tadi sin sudut P ya, atau sin sudut R dulu boleh. Kita menggunakan sin sudut P dulu. Nah, berarti HT dibagi PH, atau bisa ditulis HT sama dengan PH dikali sin P sama dengan PH itu sama dengan R, menjadi HT sama dengan R dikali sin sudut P. Kita jadikan poin ke-7. Selanjutnya adalah sin sudut R, yaitu sin sudut R HT dibagi RH ya, HT bagi RH. Nah, kita bisa nulis ke dalam bentuk HT sama dengan RH dikali sin sudut R. RH tadi kan sama dengan P, jadi HT sama dengan P dikali sin sudut R. Nah, kita ketahui nilai HT akibatnya R dikali sin sudut P sama dengan P dikali sin sudut R.
kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk R dibagi sin sudut R sama dengan P dibagi sin sudut P. Selanjutnya kita cari nilai cos sudut P. Cos sudut P berarti kan PT per PI. PT tadi kan sama dengan Y, PI sama dengan R. Berarti Y per R. Kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk Y sama dengan R dikali cos P. Seperti ini. Akhirnya kita mengetahui nilai Y. Nah, ini kita kedua segitiga ini sisi-sisinya bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Yang pertama, segitiga R HT ya. Jadi P kuadrat sama dengan Q dikurangi Y kuadrat ditambah HT kuadrat, dan yang satunya R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah HT kuadrat. Nah, kita bisa menuliskannya rumus ini menjadi HT kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kita bisa memasukkannya rumus yang kedua ini ke dalam rumus. Akibatnya P kuadrat sama dengan Hi min Y kuadrat ditambah HT tadi kita ganti dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi kita jabarkan P kuadrat sama dengan Hi kuadrat dikurangi 2Hi ditambah Y kuadrat. Tinggal ditambahkan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi Y kuadrat dikurangi Y kuadrat kan habis. Berarti tinggal Hi kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2Y. Nah, kita bisa memasukkan poin ke-10 ini, yaitu nilai Y ke dalam poin 11 ini ya. Akibatnya menjadi P kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2Hi dikali R dikali cos sudut P. Maaf, ini ada kesalahan ketik, belum saya ganti menjadi cos sudut P. Nah, selanjutnya garis tinggi yang dibentuk dari sudut R. Caranya sama. Langsung saja kita perhatikan segitiga PRU, dan segitiga RHU. Nah, sin P berarti kan RU per PR. Bisa ditulis seperti ini, RU sama dengan Hi dikali sin sudut P. Dan kita ketahui lagi sin sudut Hi, yaitu RU per RI. Bisa ditulis RU sama dengan P dikali sin sudut Hi. Nah, dari keduanya kita ketahui bahwa nilai RU berarti Hi dikali sin sudut P sama dengan P dikali sin sudut Hi. Bisa ditulis ke dalam bentuk Hi per sin sudut Hi sama dengan P per sin sudut P. Nah, selain itu kita bisa mencari cos sudut Hi. Seperti itu ya. Nah, cos Hi berarti kan UI per RI. Nah, kita namai, di sini belum ditulis, kita namai UI ini kita namai Z ya. Dan PU berarti PI dikurangi UI, berarti R dikurangi Z. Seperti itu. Jadi cos sudut Hi bisa ditulis Z per P, atau bisa ditulis lagi ke dalam bentuk Z sama dengan P dikali cos sudut Hi. Nah, kita bisa mencari rumus
Pitagoras seperti tadi. Hi kuadrat sama dengan ini tadi R dikurangi Z kuadrat, berarti R dikurangi Z kuadrat ditambah RU kuadrat. Nah, untuk segitiga satunya berarti P kuadrat P kuadrat sama dengan Z kuadrat ditambah RU kuadrat. Nah, RU itu bisa ditulis menjadi begini ya, RU kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi Z kuadrat. Kita bisa masukkan ke rumus pertama. Akibatnya, Hi kuadrat sama dengan R dikurangi Z kuadrat ditambah, ini diganti, ditambah P kuadrat dikurangi Z kuadrat. Kita jabarkan, berarti Hi kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi RZ dikurangi 2RZ ditambah Z kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi Z kuadrat. Z kuadrat dikurangi Z kuadrat kan habis, berarti tinggal R kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 2RZ. Nilai Z sudah kita ketahui tadi, tinggal dimasukkan saja. Kita peroleh Hi kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 2R 2 dikali R dikali P cos sudut Hi. Jadi dari poin ketiga tadi, yaitu melalui garis tinggi yang dibentuk dari sudut P, kita peroleh tadi kan R sin sudut R sama dengan Hi per sin sudut Hi kan. Yang dari poin 9 tadi, garis tinggi yang dibentuk dari sudut Hi, kita peroleh R per sin R sama dengan P per sin sudut P. Dan dari poin 15 tadi yang didapat dari garis tinggi yang dibentuk dari sudut R, yaitu Hi per sin sudut Hi sama dengan P per sin sudut P. Nah, ketiganya ini saling berkaitan sehingga bisa ditulis dalam bentuk P per sin sudut P sama dengan Hi per sin sudut Hi sama dengan R per sin sudut R. Nah, kalau bingung bisa dilihat ke slide yang garis tinggi dibentuk dari sudut P, sudut Hi, dan sudut R ya. Nah, selanjutnya dari poin ke-16, 12, dan 18 bisa dilihat ke slide sebelumnya, kita peroleh persamaan kosinus. Maksud saya aturan kosinus, maaf ya. Aturan kosinus yaitu kan R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Hi kuadrat dikurangi 2 kali P kali Hi cos sudut R. Atau kita bisa menulisnya seperti ini, cos sudut R sama dengan P kuadrat ditambah Hi kuadrat dikurangi R kuadrat dibagi 2PB. Begitu juga dengan P kuadrat atau cos P kuadrat dan Hi kuadrat atau cos Hi kuadrat. Nah, sekian pembuktian dari aturan sinus dan kosinus tadi ya. Kita masuk ke soal. Nah, contoh soal. Pada saat mensurvei sebidang rawa-rawa, seorang pensurvei berjalan sejauh 425 meter dari titik A ke titik B. Kemudian berputar itu 65 derajat maksudnya, dan berjalan sejauh 300 meter ke titik C. Nah, hitunglah panjang AC. Kita bisa menggambarkannya, melihat pada gambar ini. Tadi kan seorang mensurvei berjalan sejauh 425 meter kan, dari titik A ke titik B, lalu berputar 65 derajat dari titik B menuju ke titik C sejauh 300 meter.
kita mencari jarak atau panjang AC. Nah, AC ini berapa? Nah, kita bisa menggunakan aturan sinus dan kosinus tadi. Oh ya, aturan sinus dan kosinus itu digunakan untuk segitiga sembarang. Nah, bukan segitiga siku-siku ya. Untuk segitiga siku-siku kan sisinya bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras. Ini aturan sinus kosinus ini bisa digunakan untuk segitiga sembarang. Kita langsung kerjakan. Nah, ini kita bisa menggunakan aturan sinus dan kosinus ya. Yang pertama kita cari nilai sudut B. Di situ belum saya tulis nilainya, berarti kan 180 dikurangi 65 berarti 115 derajat. Nah, ini gambarnya. Sudut B ini karena AB, garis AB ini bisa diperpanjang ya. Berarti ini kan sudutnya kalau total setengah lingkaran itu berarti 180. Berarti sudut B ini 180 dikurangi 65 hasilnya 115 derajat. Nah, untuk kita mencarinya menggunakan aturan kosinus. Kosinus yaitu cos sudut B ini. Sudut B diketahui 115 derajat ya. Maaf, belum saya tulis. Sama dengan BC kuadrat ditambah BA kuadrat dikurangi AC dibagi 2 BC dikali BA. Nah, cos sudut B ini berarti langsung dimasukkan nilainya 300 derajat ditambah 300 kuadrat ditambah 425 kuadrat dikurangi AC kuadrat dibagi 2 kali 300 kali 425. Kita hitung, ini dikalikan hasilnya kan 255.000. Di sini jika ruas kanan supaya habis kan dikalikan 255.000. Berarti ruas kiri juga dikalikan 255.000. Kita tulis bentuknya menjadi seperti ini. Langsung saja dioperasikan, kita peroleh nilai berikut. Nah, nilai cos sudut B itu kan cos 115 derajat kan tadi. Berarti cos 115 derajat itu bisa dihitung menggunakan kalkulator negatif 0,906. Nah, kita operasikan langsung, kita peroleh nilai seperti ini. Nah, C kuadrat 501.655. Kita akar supaya kita mencari AC dengan mengakar 501.655 ini. Hasilnya adalah 708,28 meter. Nah, kita bisa menggunakannya menggunakan aturan sinus dan kosinus. Kita bisa menggunakannya aturan kosinus ini dalam menghitung jarak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan bisa dilanjut nanti setelah presentasi ini berakhir ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Nadifa, NIM 12204183040, akan mempresentasikan bab trigonometri, subbab grafik fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri ini sebelumnya ada yang baku dan tidak baku.
Nah, yang baku itu antara lain grafik fungsi sinus, kosinus, dan juga tangen juga. Nah, yang pertama grafik fungsi sinus, Y sama dengan sin X. Nilai dari sinus adalah negatif 1 kurang dari atau sama dengan sin X, kurang dari atau sama dengan 1. Nah, dilihat nanti grafiknya didapat dari mana. Nanti kan kalau kita membuat koordinat itu kan ada titik-titik koordinatnya kan. Kalau kita bikin grafik berarti kita juga membutuhkan titik koordinat. Nah, titik-titiknya itu didapat dari mana? Kalau untuk sudut istimewa, kalian bisa melihat di tabel 4.3 di subbab sebelumnya, yaitu subbab relasi sudut. Karena kalau sudut istimewa di situ sudah ada tabelnya dan lengkap insya Allah. Kalau di sini kita ambil misalkan X-nya itu setengah pi, berarti setengah kali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, sin 90 derajat sama dengan 1. Berarti kalau X-nya setengah pi, 90 derajat, nah itu Y-nya sama dengan 1. Nah, benar kan ada di titik A. Begitu. Nah, nanti digambar, lalu dihubungkan titik-titiknya. Semakin rengkat, semakin rapat titik-titik itu berarti nanti gambarnya akan semakin mendekati sempurna. Yang kedua, grafik fungsi kosinus. Y sama dengan cos X. Nilai dari kosinus adalah negatif 1 kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini grafiknya. Hampir sama dengan yang grafik fungsi sinus, akan tetapi ini kayak kebalikannya gitu. Nah, kalau di sini, misalkan X-nya kita ambil 0, maka Y-nya sama dengan cos 0. Cos 0 sama dengan 1, berarti Y-nya 1. Dan di sini juga cosnya itu bisa dilihat di tabel 4.3 ya, sama dengan yang tadi di relasi sudut. Nanti tinggal kita memasukkan titik-titiknya dan jadilah grafik. Nah, yang ketiga adalah grafik fungsi tangen. Y sama dengan tan X. Nah, ini beda dengan sinus dan kosinus. Grafik tangen ini tidak mempunyai nilai maksimum. Grafiknya seperti ini. Kalian bisa cek dengan memasukkan titik-titik koordinatnya yang tadi, yang di tabel 4.3. Kalian bisa coba ya. Ya, selain itu terdapat grafik tidak baku pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Bentuk fungsinya adalah f(x) sama dengan a sin x, x plus minus b plus minus c. Nah, ini bisa dilihat. Nah, lalu ini fungsi trigonometri memiliki nilai maksimum dan nilai minimum, di mana nilai maksimum dan nilai minimum ini dapat dicari melalui dua cara, yaitu metode grafik dan metode rumus. Kita lihat metode grafiknya. Nah, metode grafik itu caranya menggambarkan grafiknya. Nah, setelah kita tahu grafiknya, kita lihat titik puncak pada bukit. Nah, itu adalah nilai maksimumnya. Titik terendah pada lembah itu adalah nilai minimum. Kalau kita lihat di yang grafik fungsi sinus tadi, itu kan titik puncak pada bukitnya itu 1, berarti nilai maksimumnya 1. Titik terendah pada lembahnya tadi negatif 1, berarti nilai minimumnya negatif 1. Itu kalau dari grafik fungsi sinus yang kita bahas sebelum ini tadi. Kalau rumus, itu caranya ini, misalkan fungsi f(x) sama dengan a, sin gx ditambah c sama dengan f(x) a, cos gx ditambah c, maka nilai maksimumnya itu mutlak a ditambah c, nilai minimumnya mutlak a ditambah c. Nilai maksimum dan minimum dapat digunakan untuk menentukan nilai amplitudonya. Nah, amplitudo itu sama dengan setengah kali nilai maksimum dikurangi nilai minimum.
Sekarang kita ingat lagi yang tadi di bagian grafik fungsi sinus, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Setengah kali 1 dikurangi negatif 1 sama dengan setengah kali 1 ditambah 1. Berarti setengah dikali 2. Nah, setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, amplitudenya 1. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X untuk 0 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 2 Pi. Alternatif penyelesaiannya. Nah, ini kita masukkan nilai-nilai X-nya yang mungkin ke rumus Y sama dengan 2 sin X. Yang pertama, untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 2 sin 0, sama dengan 2 kali 0, sama dengan 0. Berarti titiknya 0,0. Yang kedua, untuk X sama dengan pi per 6. Pi per 6 itu berapa? 180 per 6, berarti 30. Y sama dengan 2 sin pi per 6, sama dengan 2 sin 30 derajat, sama dengan 2 kali setengah, sama dengan 1. Berarti titiknya pi per 6,1. Untuk X sama dengan pi per 4, berarti Y sama dengan 2 sin pi per 4, sama dengan 2 kali setengah akar 2, sama dengan akar 2. Titiknya menjadi pi per 4, akar 2. Untuk X sama dengan pi per 3, Y-nya sama dengan 2 sin pi per 3. Berarti 2 kali setengah akar 3 sama dengan akar 3. Titiknya pi per 3, akar 3. Untuk X sama dengan pi per 2, berarti Y sama dengan 2 sin pi per 2, sama dengan 2 kali 1, sama dengan 2. Titiknya adalah pi per 2,2. Dan seterusnya kita terus memasukkan nilai X sama dengan pi berberapa. Pi berberapa itu terserah kalian. Dan seterusnya hingga untuk X sama dengan 2pi. 2pi ini tadi kan nilai maksimumnya. Y sama dengan 2 sin 2pi sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Titiknya 2pi, 0. Nah, ini bukan nilai maksimum untuk grafik ya, maksudnya ini nilai maksimum yang batas rentangnya X tadi. Maksudnya. Nah, sekarang dengan pasangan titik-titik tersebut, maka grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X untuk 0 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 2pi dapat disajikan pada gambar berikut ini. Nah, tadi itu sudah dicari. Nah, ini titik sumbu X-nya itu ada pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, 2 pi per 3, dan seterusnya hingga 2pi itu tadi dicari di lewat kertas buram. Nah, hasilnya seperti itu, jadi grafiknya dapat kita ketahui. Cara mengerjakannya seperti itu. Nah, sekian penjelasan tentang grafik fungsi trigonometri. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.